Selamat datang di channel Trading for Better Life. Grafik saham merupakan hal terpenting yang harus dimiliki seorang trader. Dan di semua sekuritas memang tersedia grafik saham yang bisa kita gunakan. Tetapi menurut saya pribadi, chart yang tersedia di sekuritas kurang lengkap dan tampilannya susah untuk dilihat. Dan karena banyaknya teman-teman di YouTube dan Instagram yang bertanya nama chart yang saya pakai di video YouTube, maka di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendownload aplikasi chart yang saya pakai saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam memberikan informasi di video ini, teman-teman bisa bantu menambahkan atau mengoreksi kesalahan yang ada. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa keunggulan dan kekurangan dari chart Nexus. Keuntungannya pertama, yang pasti gratis. Yang kedua, grafik yang kita dapat akan selalu update setiap harinya. Ketiga, indikator yang ada lumayan lengkap. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah tidak real time. Jika kita melihat grafik di sekuritas, dia akan real time per detik. Sedangkan di chart Nexus, kita hanya bisa mendapat update setiap jam 6 sore. Kadang malah bisa lebih. Kekurangan kedua, data history yang kita dapat cuma 3 tahun. Tetapi ini tetap lebih baik daripada grafik yang ada di sekuritas. Karena di sekuritas, setahu saya, kita cuma mendapat data history selama 1 tahun terakhir. Ini data history, bukan berarti kita cuma bisa memakai grafik ini selama 3 tahun. Tapi kita cuma bisa dapat data history 3 tahun yang lalu. Sebelum kita mendownload aplikasi chart Nexus, kita harus masuk ke websitenya di www.chartnexus.com. Ini untuk mendownload aplikasi di PC atau komputer. Chart Nexus juga tersedia di Android maupun di App Store untuk yang mobile. Tetapi kekurangannya, tampilannya tidak sebagus yang PC dan tidak selengkap yang PC. Dan di video ini saya cuma mengajarkan cara mendownload dan memakai untuk yang PC atau komputer. Di sini bisa kita lihat, chart Nexus juga memberikan pelatihan gratis di negara Singapura, Malaysia maupun Indonesia. Cuma yang di Indonesia tidak sebanyak yang di Singapura maupun yang di Malaysia. Teman-teman harus rajin untuk mengecek kapan yang Indonesia akan diadakan dan di mana. Setahu saya kebanyakan di kota Jakarta. Setelah kita lihat tampilan utamanya, kita klik software. Dari software kita bisa lihat ini yang free download. Jika teman-teman mau yang lebih bagus, bisa berbayar per bulan, bisa dapat fundamental data, bisa yang untuk khusus trader, untuk tahu support dan resisten tanpa kita harus tarik-tarik garis sendiri, atau yang market data yang bisa sampai ya tahun 1990-an. Jadi bukan cuma 3 tahun terakhir. Ini yang kita perlu cuma yang free. Kita coba tekan. Tampilannya akan seperti ini. Kita langsung klik aja. Pertama yang dibutuhkan adalah Java versionnya. Jika Java version teman-teman masih belum yang se-update sekarang, kita harus download. Setelah download, kita next. Pilih operation system dari PC teman-teman. Ada Windows, Mac, atau Linux. Setelah itu, download, stopnya, satu finish. Setelah teman-teman berhasil download dan install aplikasinya, pada saat masuk teman-teman akan disuruh memasukkan username dan passwordnya. Yang teman-teman harus ingat, untuk primary marketnya teman-teman harus pilih ada JSX.
Jangan pilih yang lain. Karena untuk yang gratis ini kita cuma bisa mendapatkan free satu market. Jika mau 2 market atau lebih ya kita harus bayar. Jadi harus ingat JXX. Setelah berhasil masuk, inilah tampilan default dari chart Nexus. Kita bisa lihat pertama ini adalah data sahamnya. Ini coba saya close dulu. Kita bisa lihat top volume dari perdagangan 1 Februari kemarin. Top volume yang ada bisa kita lihat ada di sini. Ini juga salah satu kelebihannya. Setelah itu kita bisa lihat persen gain, top gainer dalam 1 Februari. Kita bisa lihat ada Tima, ada Koni, ada BNLI, dan lain-lain. Kita juga bisa lihat top losernya yang untuk 1 Februari. Ini tiap hari akan diupdate. Selain saham kita bisa lihat ya indeks. Ya, kita bisa lihat komposit, itu komposit ISG, infrastruktur, RQ45 dan sebagainya. Ini yang saham, kita bisa lihat dari A sampai Z. Oke. Sekarang kita lihat dari sini. Ini ada download market data. Ini ada view data. Sekarang data saya udah paling update. Ingat, update tiap hari itu paling cepat jam 6 sore. Kadang bisa sampai jam 8, tapi setahu saya rata-rata jam 6 sore. Kita bisa mendapatkan update yang untuk hari itu. Sekarang kita lihat chartnya. Ini kita bisa watchlist. Watchlist kita bisa masukin watchlist apa yang mau teman-teman lihat. Sekarang contoh kita lihat stok di E. E sebanyak ini kita klik. Ini era. Watchlist yang kita lihat saat ini cuma recent view. Jadi apapun yang kita klik akan masuk semua di sini. Jadi jika teman-teman mau bikin watchlist sendiri, kita bisa di sini tekan new watchlist. Kita coba tulis AA. Masukkan. Pilih sahamnya dari sini. Contoh kita Elsa, kita klik kanan akan keluar kayak gini, add to watchlist AA. Akan pindah ke sini. Coba kita yang B, kita BCA, klik kanan, itu watchlist AA. Akan kelihatan di sini. Jadi untuk mempermudah teman-teman untuk memperhatikan saham-saham yang mau teman-teman lihat. Oke, kita coba close. Di sini kita bisa lihat ini ada indikator. Ini untuk line, ini bisa day, week atau month. Ini yang weekly. Ini yang monthly. Oke. Ini kita bisa bar atau line. Tapi sebaiknya yang candlestick aja. Ini saya balikin lagi ke daily. Oke. Sekarang kita coba lihat indikator. Ini saya close dulu yang untuk stoknya. Indikator yang bisa dipakai sebanyak ini. Ini udah lebih dari cukup untuk seorang trader. Kita bisa Bollinger Band, ATR. Ini yang moving average, ini bisa 4. MACD, RSI, dan lain-lain. Dan cara mengedit. Ini saya udah langsung EMA. Masih banyak teman-teman yang bingung cara mengedit supaya jadi EMA. Dan masih ada yang bingung beda EMA dan MA. Ya, teman-teman bisa mempelajari sendiri di buku atau di website. Sekarang cara mengeditnya, klik kanan. Ada tulisan edit di sini. Bisa pindah. Mau 20, mau 30, dan seterusnya. Ini E eksponensial itu EMA, exponential moving average. Jika nggak mau EMA, di unchecklist saja. Apply. Oke, saat kita apply kita bisa lihat tadi EMA 30 jadi moving average 30.
warnanya merah. Kita bisa ganti warna juga, mau ganti warna apa, tinggal apply. Oke. Sama juga untuk MACD maupun Behringer Band, bisa diedit. Mau yang periodenya berapa lama, warnanya warna apa, atau mau balik lagi ke default. Dan kita bisa capture chartnya. Kita bisa bikin 2 chart dengan tampilan seperti ini, atau yang 4. Oke, sekarang untuk drawing tools. Ini apa yang bisa dilakukan untuk chart ini. Ini saya akan coba hilangkan semua indikatornya supaya lebih gampang melihat. Untuk drawing tools kita bisa zoom. Zoom kita cuma klik yang sebelah kiri, tarik sampai yang kita mau. Di sini, di sini. Atau kita bisa pindahin dari sini. Gedein atau kecilin dari sini. Ini bisa kita pindahin. Ini cuma sampai 3 tahun terakhir. Untuk yang harganya kita bisa naik turun di sini. Jika harganya saat ini terlalu naik ke atas nggak kelihatan, kita bisa turunin, bisa naikkan. Oke. Untuk garis kita ada beberapa pilihan. Ada cuma tarik garis seperti biasa. Ini bisa tarik garis kemana aja. Ini projection line, ini proyeksinya akan kemana, bisa kita kira-kira. Ini trend line, dia oke. Ada double parallel juga. Ya, teman-teman bisa mempelajari sendiri di sini. Ini garis yang udah langsung cuma atas bawah doang untuk tahu harganya. Ini yang sering saya pakai. Bisa kita tarik sesuai dengan harga yang kita mau. Ini untuk menentukan support dan resisten untuk garis lurus. Ini untuk bulatan supaya kita mau tandain di mana. Untuk yang ini, yang ketiga ini cuma untuk menandakan tanda saham ini naik atau turun. Ini yang kedua untuk turun. Ini yang ketiga untuk tahu berapa keuntungan atau kerugian yang kita dapat. Sekarang contoh, coba kita zoom dulu. Ambil contoh, kita beli di sekitar harga 26.000. Dan saat ini harga naik ke harga 28.700. Kita ingin tahu berapa sih untung kita. Jadi kita bisa tarik garis dari sini, kira-kira tarik sampai ke atas. Jadi kita tahu kira-kira kita untungnya dari saat ini itu 9% lebih. Oke. Ini untuk coret-coretan. Kita bisa coret. Ini untuk menulis apa yang mau kita tulis, support berapa, kan kelihatan di sini. Bisa kita taruh dimanapun. Kalau ini untuk tahu pada saat sekarang tanggal 1 opennya berapa, height-nya berapa, low-nya berapa, crossing-nya berapa, dan volumenya berapa, tanggal 31 berapa, dan sebagainya. Dan untuk teman-teman yang suka memakai Fibonacci, ini ada beberapa pilihan Fibonacci. Bisa time zone, retraction, atau fan, atau arc, atau projection. Yang sering dipakai biasa retraction. Kita bisa tarik ke atas kira-kira berapa. Oke. Bisa kita zoom dulu. Ya, bisa kita tarik kemana aja. Ini untuk yang suka memakai Fibonacci.
Teman-teman bisa coba sendiri. Di sini kita juga bisa tulis notes yang kita mau tulis. Contoh support di berapa, resisten berapa, target belinya berapa, target entry-nya. Jadi teman-teman bisa tahu semua di sini, bisa teman-teman save. Jadi pas lihat lagi teman-teman tahu mesti beli di berapa, resisten di berapa. Ini begini kira-kira fitur yang ada di Chart Nexus yang gratis. Untuk teman-teman yang selalu memakai grafik di sekuritas, menurut saya ini sudah paling bagus yang bisa kita pakai. Dan untuk teman-teman yang masih mau menambah informasi atau ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang disampaikan di video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Silakan like dan share video ini agar lebih banyak orang yang terbantu dan lebih mengerti tentang dunia saham. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan bisa memberikan analisa dan informasi yang lebih bagus ke depannya. Terima kasih.